Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma zdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas salihin. Li mu'allif hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila muntahasanadihim wa ila arwahi syuhada fi Palestin wa ila ruhi syuhada fi jami'i biladil muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i fi kitabih Syarhil Waraqat wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa la yaqtadi tikraru 'ala sahihi li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha. Jadi ujar musannif wala yaqtadi tikrar, tidaklah perintah itu menuntut pengulangan ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi kita masih membahas tentang al-amru. Diawali di halaman 20, al-amru al-istida'ul fi'li, yakni tolabul fi'li, tuntutan melakukan perbuatan, bil qauli, dengan ucapan, mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, terhadap orang yang ada di bawahnya, dan itu hukum asalnya wajib. Jadi kita masih di bahasan min masailil amri, di antara perkara-perkara terkait dengan perintah. Kenapa bahasan mengenai perintah ini masuk dalam bahasan usul fikih? Karena memang ilmu usul fikih itu ilmu untuk memahami tolab, tuntutan, baik tolabul fi'li maupun tolabut tarki. Tolabul fi'li ya amar, tolabut tarki ya nahi. Yang nanti tolabul fi'li, kalau dia jazim hukumnya wajib, kalau dia ghairi jazim hukumnya sunnah. Tolabut tarki, kalau tolabnya jazim hukumnya haram, kalau ghairu jazim hukumnya makruh. Jadi artinya belajar usul fikih ya di antara bahasanya tentang al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Lalu yang namanya perintah itu apakah tikrar ataukah ghairu tikrar?
dalam satu kali perintah. Maka tadi disebut oleh musannif wala yaqtadi tikrara. Jadi yaqtadi itu ada fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke al-amru. Jadi wala yaqtadil amru at-tikrara. Itu takdirnya begitu. Perintah itu tidak menuntut adanya pengulangan ala sahih. Menurut pendapat yang sahih. Kalau disebutkan ala sahih, berarti ini ada isyarat bahwa ada khilaf dalam hal ini. Ada perbedaan pendapat. Berarti ada pendapat lain yang mengatakan al-amru yaqtadi tikrar. Perintah itu menuntut adanya pengulangan. Artinya apa? Kalau nanti ada perintah dan itu menuntut adanya pengulangan, berarti kita sebagai seorang mukallaf tidak dianggap sudah menyelesaikan perintah kecuali mengulang perintah itu. Tapi kalau layak tadi tikrar, ya, hukum asalnya tidak ada tuntutan untuk mengulang, berarti sekali mengerjakan selesai. Nah, itu pengaruhnya ke sana. Nah, dalam hal ini musannif merajihkan pendapat bahwasanya tuntutan itu hanya dituntut sekali, tidak dituntut mengulangi. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh pensyarah, ya. Ini kan la yaqtadil tikrara ala sahih itu matannya yang ditulis oleh Imam Al-Juwaini. Ya, gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Disebut juga Imamul Haramain. Nah, yang di luar tanda kurung itu syarahnya. Itu yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi yang dalam kurung itu Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali juga Imam Juwaini itu. Dikenal juga Imamul Haramain. Nah, yang di luar itu syarahnya. Itu yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Adapun yang di bawah itu hasyiahnya. Itu yang dikarang oleh Imam Ad-Dimyati. Makanya disebut Hasyiatud Dimyati ala Syarhil Warqat. Disyarah li'anna maqsida bihi, karena apa yang dimaksud, yang diingini bihi dengan tuntutan itu, dengan amr itu, min tahsilil ma'muri bihi, yaitu menghasilkan apa yang diperintahkan. Yatahaqqaqu bil marratil wahidah, dan itu terwujud dengan satu kali saja. Wal aslu bi bara'ati dhimmah, dan hukum asalnya mukallaf itu wal aslu bara'atu dhimmah, bukan bi ya. Wal aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal itu bara'atu dhimmah. Bara'ah itu artinya bebas. Terbebas dari dhimmah, dari tuntutan. Mimma zada 'alaiha, dari apa zada tambahan 'alaiha, atasnya. Atas ya tuntutan yang satu kali tadi. Illa idza dallat dalilu 'alal qasdi tikrari. Nah, kalimatnya belum selesai. Ada istisna. Imam Juwaini meletakkan istisna. Illa, kecuali idza, jika dalat dalilu, ada dalil yang menunjukkan, dalam menunjukkan, ya, dalil ala qasdi tikrar, yang menunjukkan permintaan pengulangan. Fayu'malu bihi, maka diamalkanlah amr yang
ala qasdi tikrar. Perintah yang dimaksudkan adanya pengulangan. Kal amri bis salawatil khamsi, seperti perintah salat 5 waktu, wal amri bis saumi ramadhana, dan perintah saum Ramadan, wa muqabilu sahihi, dan lawan dari pendapat yang sahih, annahu, bahwasanya ia, maksudnya perintah itu al-amr, yaqtadi tikrara, menuntut adanya pengulangan. Fayastaw'abul ma'muru bil matlubi, fayastaw'abu, maka terus dituntut, ya terus-terusan, terus dituntut melakukan ma yumkinuhu, apa yang memungkinkan ia lakukan, minaz zamanil umri, sepanjang umur, sepanjang hidup, ya, sepanjang masa, haitsu la bayana, disebabkan tidak ada penjelasan, li amadil ma'muri bihi, tentang tempo, amad, ya, tempo atau masa berlaku yang diperintahkan. Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'din, karena tidak adanya, lintifai, tidak adanya, murajjihi, pentarjihan atau mengunggulkan, ba'diha ala ba'din, sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Nah, itu dulu ya. Jadi yang pertama, min masailil amri ini dibahas tentang apakah al-amru itu yaqtadi tikrar amla yaqtadi tikrar. Apakah amr itu berfaedah pengulangan ataukah tidak. Nah, setidaknya ada 2 pendapat tadi. Pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan adanya pengulangan dan hukum asalnya itu menuntut adanya pengulangan, dan nanti tidak diulang jika memang tidak ada dalil yang menunjukkan untuk tidak diulang. Dan menurut musannif, ya, yakni Imam Juwaini, ini pendapat yang lemah. Beliau mengistilahkan muqabilus sahih. Pendapat yang lemah itu istilahnya apa tadi? Muqabilus sahih. Sementara pendapat kedua itu pendapat yang menyatakan bahwa al-amru la yaqtadi tikrar. Perintah itu tidak menuntut adanya pengulangan.
illa, ada kecualinya, illa dalad dalilu, kecuali ada dalil ala qasdi tikror. Nanti bisa dibaca tikror, bisa dibaca takror. Di kitab antum kan itu diharokati bi kasrati ta, berarti dibaca tikror. Kalau di kitab Ustadz ini yang syarah warakat ini bi fathit ta, dibaca takror. Di kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyah karangan Syekh Aiman Amin Abdul Ghani, beliau merajihkan pendapat yang menyatakan bi fathit ta, bukan terrajih tapi lebih fasih kata beliau. Jadi lebih fasih itu bi fathit ta. Jadi takror, bukan tikror. Tapi ala kulli hal kedua-duanya boleh. Bisa dibaca tikror, bisa dibaca takror. Jadi pendapat yang dipilih oleh musannif itu adalah al-amru la yaqtadil takror illa dallad dalilu, ya, kecuali ada dalil ala qasdit takror. Kenapa bisa beda pendapat? Nah, ini kita masuk sedikit ke pembahasan limadza, ya, mengapa, ya, maujudul khilaf fi hadhil madah. Nah, sebab khilafnya itu karena berbeda dalam memegang dalil, ya, mengiktimadi dalil. Bagi yang tidak menuntut adanya takrar, ya, itu berdalil, ya, dalam hal ini Imam Juwaini itu berdalil kepada kaidah lughawiyah. Apa tadi? Kaidah lughawiyah. Kaidah lughawiyah atau kaidah kebahasaan. Karena kalau misalkan begini, misalkan ini beliau mencontohkan di sini. Karena kalau itu ada pengulangan, itu harus ada qarinah. Jadi misalkan begini, if'al kadza abadan. Ada kalimat orang Arab ngomong, if'al kadza abadan. Apa artinya? Lakukan ini selamanya. Nah, abadan itu berarti qarinah, bahwa apa yang dituntut pada kalimat if'al kadza itu harus dilakukan terus-menerus sepanjang hidup, selamanya. Karena ada qarinah abadan. Atau kalau nyuruhnya sekali, berarti if'al kadza marratan wahidatan. Lakukan ini sekali saja. Artinya apa? Ketika menuntut terus-menerus itu ada qarinah, kalau menuntut sekali ya ada marratan wahidatan. Jadi karena ada kata abadan tadi menunjukkan itu bahwa itu harus terus menerus. Tapi kalau perintahnya if'al gitu saja, lakukan if'al kadza, maka secara lughah itu artinya tuntutannya itu hanya sekali saja, marratan wahidatan. Yang penting apa yang dituntut itu tertunaikan. Makanya kalimatnya tadi apa? Kalimatnya tadi disebutkan kalimatnya tadi li'anna maqusida bihi min tahsilil ma'mur. Karena yang dimaksudkan itu terlaksananya apa yang diminta. Yatahaqqaqu bil marratil wahidah, dan itu terrealisasi, terwujud meskipun hanya satu kali. Dalil lain nanti firman Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Quran. Nah, ayat ini menunjukkan khususnya mazhab Syafi'i
bahwa perintah berhaji itu hanya sekali seumur hidup yang wajib. Kenapa? Karena perintah berhaji itu terwujud dengan meskipun hanya satu kali. Tidak ada tuntutan harus berulang kali. Gitu. Kecuali, makanya ada kecuali. Ada qarinah illa dalad dalilu ala qasdit takror. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu mesti diulang-ulang, berarti tuntutannya itu yaqtadil takror. Apa dicontohkan tadi? As-salawatul khamsu, salat yang 5. Apa dalilnya? Ketika Nabi Mi'raj, Nabi mengatakan, faradallahu ala ummati lailatul Isra khamsina salatan. Allah fardukan kepada umatku pada waktu malam beliau diisrakan 50 kali salat. Ya. Falam azal uraji'uhu, dan saya terus-menerus, kata Nabi. Falam azal. Kan antum sudah belajar di majlis mazala. Ya, mazala. Artinya apa? Senantiasa. Mazala itu bentuk madinya, kalau mudhari'nya yazalu. Itu kalau dhamirnya huwa. Tapi kalau dhamirnya ana, berarti azalu. Saya senantiasa terus-menerus uraji'uhu, membolak-balik, wa as'aluhu takhfif, kata Nabi. Dan saya meminta diberikan keringanan. Hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Hingga kemudian Allah menjadikan salat itu khamsan, 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang dan malam. Artinya sehari semalam itu 5 waktu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa salat itu diulang-ulang terus sampai akhir hayat. Karena ada hadis tadi. Jelas ya? Terus apa lagi tadi dicontohkan? Dan saumu Ramadan. Apa dalilnya bahwa saumu Ramadan itu diulang-ulang setiap tahun? Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi kata Allah Ta'ala, faman syahida minkum, siapa yang menyaksikan di antara kalian syahra, bulan, yakni bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, Ramadan itu kan datangnya setahun sekali. Saban dia lihat bulan, dia tidak safar, nah berarti dia terkena kewajiban untuk saum Ramadan. Berarti kewajiban itu berulang. Nabi kita juga menyatakan sumu li ru'yatil hilal wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat anak bulan dan berbukalah juga dengan melihat hilal. Artinya apa? Saban terlihat hilal, maka wajib kita untuk berpuasa. Nah, ini penting antum pahami kaidah ini, karena mungkin nanti akan bertemu dengan orang-orang yang dia enggak sholat, enggak lagi sholat, khatam, ada sembahyang lagi. Kenapa khatam? Dia berhujah pakai kitab Waraqat. Al-amru la yaqtadi takrar. Teksnya aja, bahwa perintah itu tidak menuntut pengulangan. Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat. Saya sudah salat. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, udah selesai. Karena layak tadi takrar. Wujudlah. Nah, kalau antum tidak punya ilmunya, atau ketika ngaji ngantuk, ya enggak fokus, iyalah, al-amru layak tadi takrar. Padahal ada lanjutannya. Imam Juwaini mengatakan illa dalla dalilu ala qasdit takrar. Kecuali ada dalil yang menunjukkan
dan menuntut adanya pengulangan. Nah, jadi makanya belajar itu harus fokus, harus detail, harus rinci, kata demi kata dipahami, ya, supaya ketika berhadapan dengan orang-orang begini, antum bisa ya, jelaskan. Antum kalau ngutip, tapi jangan dimutilasi, jangan dipotong-potong. Masa yang antum kutip cuma al-amru layak tadi takrar, padahal ada lanjutannya, baca itu, baca. Oh, kan gitu. Ikra. Malu dia di depan forum. Baca lanjutannya. Mungkin antum tidur waktu ngaji. Antum tidur mungkin waktu halaqah sehingga antum akhirnya entah sengaja tidak sengaja memutilasi kaulnya Imam Juwaini. Padahal Imam Juwaini mengatakan illad dalad dalilu ala qasdit takrar. Gitu ya. Jelas ini? Karena ada orang yang mencari-cari begitu, mencari-cari pembenaran, padahal salah. Kelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena nanti ulama yang lain justru mengatakan adanya takror kan, al-amru yaqtadi takror. Wala yaqtadil fawra. Kita lanjut. Wala yaqtadil fawra. Jadi yaqtadi sama dengan tadi, fa'ilnya dhamir mustatir taqdirihu huwa yaudu alal amri. Jadi wala yaqtadil amru al fawra, gitu takdirnya. Dan perintah itu tidak menuntut faur, segera. Ini menurut Imam Juwaini. Li'annal gharada, karena yang menjadi tujuan, li'annal gharada minhu ijadul fi'li. Karena yang menjadi tujuan minhu dari amr itu adalah ijadul fi'li, terwujudnya perbuatan, min ghairi ikhtisasin bi zamanil awwali duna zamani tsani. Min ghairi, tanpa mengkhususkan, min ghairi ikhtisasin, tanpa mengkhususkan bi zamanil awal, ya, dengan waktu awal, ya, tidak duna zamani tsani, ya, bukan waktu yang kedua. Jadi menurut Imam Juwaini demikian. Jadi kalau ada perintah itu la yaqtadil faur. Ini hukum asal. Kecuali nanti ada qarinah yang menuntut adanya faur. Apa dalilnya? Dalilnya ayat tadi dalam mazhab Syafi'i, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat itu turunnya tahun ke-6 Hijriah. Sahabat Nabi yang dipimpin oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu baru melaksanakan haji 3 tahun kemudian. Itu tahun 9 Hijriah. Itu Nabi bahkan gak berangkat. Jadi Amirul Hajjnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kita baru berangkat nanti tahun ke-10 Hijriah. Dan sekaligus itu haji terakhir, haji perpisahan. Karena setelah itu Nabi wafat. Makanya disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Artinya apa? Dari 6 ke 9 kan ada jeda 3 tahun. Nabi bahkan tahun ke-10, berarti ada jeda 4 tahun. Berarti al-amru la yaqtadil faur. Jadi tuntutan itu, perintah itu tidak dituntut segera dilaksanakan. Itu dalilnya. Yang terpenting adalah ijadul fi'li. Ya, terwujudnya apa yang diminta berhaji terwujud. Karena apa?
karena tidak ada pengkhususan waktu tadi itu. Wakilah dan dikatakan, kita qila ini kan binanya bina majhul, fi'il majhul, fi'il madhi majhul dari qala, ya qila. Kalau qala dia mengatakan, qila itu dikatakan. Ya, bina tamrid atau bina majhul ini digunakan untuk menunjukkan pendapat yang dipandang marjuh oleh musannif, dipandang lemah. Jadi menurut Imam Juwaini ini lemah, makanya menggunakan lafaz wakila. Jadi antum harus paham ini. Urfnya para ulama ketika mereka ingin mengatakan pendapat yang lemah, mereka cukup menggunakan kalimat yang menggunakan sigat majhul. Contohnya qila. Dan dikatakan yaqtadil faura, bahwa perintah itu menuntut segera. Wa ala dzalika yuhmalu qawlu man yaqulu, wa ala dzalika, dan atas dasar ini yuhmalu, dibawalah qaulu man, ucapan orang, yaqulu, yang dia itu berkata. Jadi qaulu itu naibul fa'il dari yuhmalu. Sekaligus dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Man. Wa ala dzalika yuhmalu qaulu man. Jadi bukan dibaca qaulun, meskipun dia tidak beralif lam, karena dia diidhofahkan kepada man. Man itu isim ma'rifah. Kenapa man isim ma'rifah? Karena man itu isim mausul lil aqil, untuk yang berakal. Nah, yaqulu itu jumlah mausulah, yaitu kalimat dalam hal ini jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim mausul. Wa ala dzalika yuhmalu qaulu man yaqulu, ya atas dasar ini maka dibawalah qaulu man, pandangan atau pendapat orang yang menyatakan innahu, bahwasanya ia, hunya itu kembali ke amr, perintah, yaqtadi takrara atau tikrara, itu menuntut kepada pengulangan. Maksudnya apa? Orang yang berpendapat bahwa amr itu menuntut adanya pengulangan, maka itu selaras pendapatnya. Maka dia juga menuntut faur. Faur itu artinya segera. Ya, dilakukan di awal waktu. Begitu ada instruksi, ada perintah, segera. Jadi gitu tadi pemetaannya ya. Bagi yang menuntut, ya berpendapat bahwa al-amr itu yaqtadil takror, maka al-amr juga yaqtadil faur. Jadi takror, faur. Hafal itu. Takror, faur. Nah, tapi bagi yang berpendapat la yaqtadil takror, maka pendapatnya juga la yaqtadil faur. Paham, Tom? Apa itu? Jangan kebalik. Jadi kalau yang menuntut pengulangan, maka menuntut segera. Yang tidak menuntut adanya pengulangan, maka tidak dituntut segera. Nah, meskipun ya, ini Ustadz belum mengkaji di kitab Shakhsiyah Islamiyah juz 3 tadi ya, belum sempat menelusuri lebih lanjut. Kalau di kitab ini, di kitab Syarhul Waraqat fi Usulil Fiqh karangan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan pendapat yang yaqtadil faur itu lebih rajih, kata beliau. Jadi beliau mengatakan begini, wa qaulul malikiyah wa ba'du syafi'iyah wa ba'dul hanafiyah wa huwa zahirul madhab indal hanabilah. Saya bacakan ya. Pendapat bahwasanya al-amru yaqtadil faur itu adalah pendapatnya madhab maliki.
dan sebagian pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat sebagian ulama Hanafiyah, pengikut Imam Ahmad bin Abu Hanifah. Wa dhahirul madzhab indal Hanabilah, dan itu pendapat yang kuat dalam mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi ada khilaf tuh. Kalau yang berpendapat la yaqtadil faur itu aktsarus Syafi'iyah, pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Wa aktsarul Hanafiyah, dan mayoritas pendapat mazhab ulama mazhab Hanafi. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad, dan itu dalam satu riwayat pendapatnya Imam Ahmad. Ya, dan seterusnya. Nah, beliau di sini mengatakan terkait yang yaqtadil faur, wa hadza huwal qaulur rajih insyaallah. Jadi kata Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, pendapat yang menyatakan al-amru yaqtadil faur itu kata beliau pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Dalam hal ini beliau berbeda pendapat dengan Imam Juwaini. Apa alasan bahwa itu pendapat yang rajih? Satu, firman Allah Ta'ala. Allah itu meminta supaya ayatun min kitabillahi ta'ala fiha al-amru bil mubadarah ila imtithali awamirillahi ta'ala wassana ala man fa'ala dhalik. Yang kok ya. Jadi ayat-ayat dari Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk segera ya menyesuaikan amal kita dengan perintah Allah, dan ada pujian bagi orang yang melakukan itu. Apa diantaranya? Kata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Jadi pada ayat itu disebutkan wasari'u, bersegera. Nanti dalam surah Al-Hadid disebutkan wabadiru. Badiru yakni sari'u. Sari'u bermakna badiru, segera. Allah juga menyatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Namanya berlomba itu kira-kira lambat-lambat atau cepat-cepat? Cepat kan? Mana ada perlombaan yang lambat-lambat? Lomba lari sprint 100 meter, santai aja. Menang kalah? Ya kalah lah. Lomba estafet, santai aja. Mentakdirnya menang juga. Namanya saja musabaqah, perlombaan. Itu lomba cepat. Di ayat tadi disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang kedua, ada dalil dari as-sunnah maja'a fi qissatil Hudaybiyah, pada kisah sulhu Hudaybiyah. Penting nih, coba antum cermati riwayatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabih, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, qumu fanharu summahliku. Kata Nabi, berdirilah, sembelihlah hewan kurban sebagai dam, karena tidak melanjutkan umroh, ya, terhenti di Hudaybiyah. Kemudian bercukurlah. Lalu apa yang terjadi? Fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalathun marat. Nah, Enggak ada satupun sahabat Nabi itu yang berdiri sampai Nabi nyuruh 3 kali. Ya, yang nyuruh Nabi nih. Disuruh 3 kali ya belum. Sahabat tidak mau menaati saya itu. Karena dianggap sulhu Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin. Lalu apa? Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Ketika tidak ada satupun yang berdiri memenuhi perintah Rasul, akhirnya Rasul mendatangi Ummu Salamah. Fa dzakaralaha malaqiya minan nas. Lalu beliau cerita ke istri beliau. Ya, kalau bahasa sekarang itu curcol. Curcol itu apa sih? Curhat.
Apa curcol? Banat misalnya. Apa? Curcol. Apa curcol? Enggak tahu. Oh, enggak gaul berarti. Kemudian dari hadis ini wajhud dalalahnya annahu law lam yakunil amru lil faur, kalau perintah itu tidak untuk segera dilaksanakan, madakhala Rasul ala Ummi Salamah mughaddiban. Tentu Nabi tidak akan menemui Ummu Salamah dalam keadaan marah. Nabi bisa marah. Kenapa? Karena perintahnya diabaikan oleh sahabat. Jadi marah itu tabi'i, alami. Yang nggak boleh itu melampiaskan marah dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau ada hadis la taghdab falakal jannah, itu bukan berarti nggak boleh marah. Nabi juga bisa marah, ya. Guru juga boleh marah. Yang nggak boleh itu kalau kemudian melampaui batas. Nah, jadi begitu. Jadi artinya apa? Dalam hadis tadi itu ada pelajaran Nabi itu ingin perintahnya segera dilaksanakan. Nah, ringkasnya demikian. Jadi kalau Ustadz condong kepada pendapat al-amru lil faur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau ada guru, ada orang tua, ya, meminta sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu karena tadi condong kepada pendapat al-amru lil faur, hukum asalnya ya segera kerjakan. Masjid tolong dibersihkan. Artinya itu kapan Ustadz? Jangan ditanya. Al-amru lil, nanti dijawab sama Ustadznya tahun depan. Nah, oke, tahun depan. Berarti itu santri kada paham. Nanti kalau ambil pendapat al-amru la yaqtadil faur, bersihkan masjid. Ini hari apa nih? Hari Sabtu. Nggih Ustadz, nanti kalau pas hendak Jumatan. Berarti seminggu nunggunya. Alasannya karena al-amru la yaqtadil faur. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau Ustadz ngambil pendapat al-amru yaqtadil faur. Perintah itu hukum asalnya segera dilaksanakan, bukan untuk ditunda-tunda, kecuali ada qarinah yang menunjukkan. Masjid tolong bersihkan ya minggu depan. Jelas itu ada qarinahnya minggu depan. Tapi selama tidak ada qarinah, berarti al-amru lil faur. Gitu. Paham Tom? Nah, kita amalkan, belajar usul fikih untuk diamalkan. Makanya ditanya di pertanyaan ke-10, apa manfaat yang antum merasakan kita belajar usul fikih? Macam-macam jawabannya. Ada yang menjawab seperti belajar bahasa Indonesia. Hebat ya jawabannya. Apa hubungannya usul fikih dengan bahasa Indonesia? Sama kah? Ada kesamaan ya? Ada kakek? Antum yang jawab gitu soalnya. Ada yang canggih jawabannya. Supaya bisa belajar jadi mujtahid mutlak. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan kabul. Ihsan ya. Oh noleh. Ihsan ini cuma satu di sini. Nggak ada ihsan yang lain. Masya Allah. Belajar jadi mujtahid mutlak. Amin. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ada gitu kan di antara antum yang jadi mujtahid mutlak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khalas, wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yutimmul fi'lu illa bih. Wal amru dan perintah bi ijadil fi'li untuk mengadakan satu perbuatan. Amrun adalah perintah bihi, terhadap perintah itu
Jadi wal amru itu mubtada'nya, bi ijadil fi'li itu muta'alliq bil mubtada, dia bukan khobar. Ya, karena jar majrur itu berkaitan dengan mubtada. Jadi wal amru bi ijadil fi'li. Jadi untuk mengadakan perbuatan itu muta'alliq berkaitan dengan mubtada, yakni al amru. Mana khobar mubtadanya? Amrun. Jadi perintah untuk mengadakan satu perbuatan adalah amrun. Nah, itu adalah perintah. Nah, amrunnya itu yang khobar mubtada. Bihi terhadapnya. Hi itu kemana? Kembali ke al-amru. Terhadap perintah itu. Baru wa atau wa bima. Nah, dan juga perintah terhadap apa? La yutimmul fi'lu, yang tidak sempurna perbuatan. Perbuatan yang dituntut oleh al-amr tadi, yang biijadil fi'li tadi itu. Illa bihi, kecuali dengannya. Hi-nya itu kembali ke mana? Ke ma. Ya, wa bima. Gitu. Illa bihi, kembalinya ke bima. Ma yang setelah bi. Bima, itu bihi, bima. Maksudnya apa? Ada perintah aqimus shalah, yang gampang aja dulu. Apa artinya? Tegakkan salat. Maka perintah iqamatus shalah itu adalah al-amru bi ijadis shalah atau al-amru bi iqamatis shalah. Amrun bihi. Nah, itulah amrun bi iqamatis shalah. Jadi aqimus shalah itu adalah amrun bi iqamatis shalah. Perintah untuk menegakkan salat. Satu itu. Jadi ketika diperintahkan salat itu ada satu perintah. Yang pertama iqamatus shalah. Tapi apakah cuma iqamatus shalah? La. Masih ada perintah lain. Yang perintah itu berkaitan dengan iqamatus shalah. Yaitu pada kalimat wa bima la yutimmul fi'lu illa bih, dan juga perintah terhadap perbuatan yang tidak sempurna ya kecuali dengan melakukan perbuatan itu. Salat, antum belum wudu, sempurna tidak salatnya? Tidak. Maka kalau ada ayat aqimus shalah, dirikanlah salat, berarti di sana ada dua perintah. Satu perintah untuk salat, dan yang kedua ada perintah untuk berwudu. Kenapa? Karena wudu itu syarat sahnya salat. Itu. Jadi antum belajar usul fikih ini harus cerdas memahami perintah. Jadi kadang guru itu memerintahkan satu hal, tapi sebenarnya ada rentetan dari perintah. Ini penerapannya. Ya. Yang diperintahkan satu, tapi ada hal-hal terkait dengan perintah yang itu tidak disebut oleh guru, tapi dia menjadi penyempurna bagi terpenuhinya perintah itu. Paham lagi? Paham lah? Nah. Apa misalkan? Anu nih, banyu di sini habis misalkan. Ujar Ustadz, nyalai mesin. Nyalai mesin banyu. Perintahnya nyalai mesin banyu. Sekalinya token listriknya habis. Kayak kejadian subuh tadi. Mesin banyunya menyala kada mun token listriknya habis? Tidak. Berarti perintah menyalai mesin banyu itu juga sepaket perintah untuk mengisi token listrik. Kada usah ditakuni lagi. Tokennya habis guru diisi kada? Kada usah ditakuni lagi. Nyata diisi. Mun kada diisi tokennya, listriknya kada mau nyala. Nah, itu rentetan. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya usul fikih ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita belajar kalimat mutlak,
kerjakan tugas misalkan. Kalimat yang mutlak. Gak usah ditanya lagi, di buku catatan kah guru atau di buku latihan atau di kertas lembar. Munjasidin kerjakan, titik, sudah pahami seorang. Artinya boleh di buku catatan, boleh di buku latihan, boleh di kertas selembar. Kertas selembarnya apakah folio bergaris atau tidak bergaris? Mutlak. Karena kalimatnya mutlak. Yang mutlak ya al-itlaqu yabqa fi itlaqihi, al-mutlaqu yabqa fi itlaqihi malam yarid dalilul taqyid. Nah, tapi kalau kalimatnya begini, kerjakan tugas di kertas selembar, folio bergaris. Nah, sudah jelas. Sudah tafsil, sudah rinci. Nah, antum jangan mencoba pakai kertas folio yang tidak bergaris. Kalimatnya sudah spesifik. Nah, kadang-kadang banyak betakon tuh malah bikin masalah. Seperti orang-orang Bani Israel. Disuruh menyembelih sapi Baqarah. Lalu nanya, warnanya apa, umurnya berapa. Akhirnya bikin masalah. Ya, paham tuh? Ya. Tapi kalau kada paham, ya betakon ya. Jangan kada betakon. Gara-gara kecuali memang antum paham ya, dengan kalimat mutlak kita paham ya sudah. Tapi kalau kalimat mutlak itu antum belum pahami, ya tanyakan. Nah, begitu ya. Jadi maksud di sini adalah ya apa contohnya? Kal amri bis salawat, amrun bi taharatil muaddiyah ilaiha. Seperti perintah untuk melaksanakan salat, itu adalah perintah untuk bersuci yang menghantarkan kepada salat. Fa inna sholata la tasihu biduniha. Karena salat itu tidak akan sah biduniha, tanpa berthaharah. Wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'uli ayil ma'muri yakhrujul ma'muru 'anil 'uhdah ay al 'uhdatul amri wa yattasiful fi'lu bil ijza'i. Jadi nanti ada kaidah bunyinya begini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang tadi itu, tidak sempurna satu kewajiban karena sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Wudu wajib. Kenapa? Karena dia menjadi penyempurna salat. Bahasa Arab hukumnya wajib karena dia menjadi ilmu alat untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Jadi belajar bahasa Arab itu wajib. Maka bersyukur antum belajar bahasa Arab. Bersyukur kita belajar bahasa Arab berarti kita sedang menggugurkan kewajiban. Nah, itu harus menjadi spirit itu untuk menguasai bahasa Arab. Karena itu upaya untuk menggugurkan kewajiban. Dan insya Allah bahasa Arab itu susah. Insya Allah bahasa Arab itu awalnya. Tapi akhirnya insya Allah mudah. Al-lughatul Arabiyah awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Ingat itu kaidah itu. Al-lughatul Arabiyah awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Jadi awalnya saja sulit, nanti akhir-akhirnya jadi mudah. Ya, jadi itu ingat-ingat terus tuh. Awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Bahasa itu awalnya sulit, nanti akhirnya mudah. Insyaallah, biiznillah. Ilmu itu asal antum pahami kuncinya, insyaallah mudah. Matematika pahami kuncinya mudah. Bahasa Arab pahami kuncinya, insyaallah mudah. Karena kalau sudah terbuka kuncinya, yang lain-lain juga akan terbuka. Dan
Ustaz punya pendapat, bahasa Arab itu kunci bagi seluruh ilmu yang lain. Ilmu syariah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada kullu ulum. Siapa yang meluas ilmunya, mendalam seperti lautan terhadap ilmu nahwu, maka dia akan ditunjuki terhadap semua ilmu syariah. Jadi kuncinya di bahasa Arab. Maka harus ditaklukkan itu. Nah, kalau ilmu sains, ya, kuncinya di matematika. Karena matematika itu ratunya ilmu. Kuasai dua ilmu itu, maka antum akan menggenggam ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya betul. Ilmu dunia itu dalam genggaman, ilmu agama juga dalam genggaman. Kuasai bahasa Arab, kuasai matematika. Nah, itu lebih tepat sebenarnya pakai. Belajar usul fikih itu seperti belajar matematika. Tapi mungkin betul juga ya, seperti bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan ada majas, ada apa lagi? Ada denotatif, ada konotatif, gitu kan? Ya, ada kalimat denotatif, konotatif, ada majas metafora, ada majas personifikasi, dan majas-majas yang lain. Yang kedua, ada juga kaidah begini, malayatimul mandub illa bihi fahuwa mandub. Kalau tadi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada lagi kaidah malayatimul mandub illa bihi fahuwa mandub. Tidak sempurna suatu kesunnahan, ya, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya juga sunnah. Apa contohnya? Ini bacakan kitab, janganlah bacakan kitab. Fal amru bit tatayyub atau tatayyub. Nah, apa tatayyub? Al amru bit tatayyub. Apa tatayyub? Bertayyib-tayyib. Apa? Berbagus-bagus, termasuk berharum-harum. Ya kan? Yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, kama fi hadis Ibni Abbas, wa usibu minat tayyib amrun bisyara'itib nadban la wujuban. Jadi kalau ada perintah sunnah untuk berharum-harum, maka di sana ada perintah untuk beli minyak harum. Berharum-harum hukumnya sunnah. Berarti beli minyak harum hukumnya sunnah. Padahal hukum asal jual beli apa? Mubah. Nah, tapi karena berharum-harum sunnah, maka membeli minyak harum hukumnya sunnah. Insyaallah, ya. Santri MDM kan senang berharum-harum. Aromanya macam-macam. Apalagi kalau sudah selesai salaman tuh, cium tangan, aroma macam-macam. Aroma minyak harum. Alhamdulillah. Kadang-kadang di tempat wudhu itu juga tercium aroma harumnya. Ustaz kan kadang subuh di pojok kanan gitu. Kadang-kadang ada yang wudhu tuh lewat aroma harum. Anda mencium nggak? Aroma harum-harum. Masya Allah. Kalau syuhada Palestina itu darahnya harum. Kalau umumnya darah itu anyir, justru mereka harum. Baik, itu ya. Ini ada kaidah malayatimul mandub ila bihi fahuwa mandubun. Ya, diabal. Nah, kembali ke malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib, itu juga bisa diterapkan dalam banyak hal. Menegakkan hukum Allah, hukumnya apa? Wajib. Sementara hukum Allah tidak bisa tegak tanpa adanya institusi atau negara. Maka keberadaan negara itu menjadi wajib. Nah, menegakkan negara itu nggak bisa sendirian, mesti berjamaah. Karena kalau sendirian itu namanya rembo. Harus berjamaah. Maka hukum berjamaah menjadi wajib. Mengadakan jamaah itu hukumnya wajib. Jamaahnya sudah ada, tapi orangnya baru sedikit. Sehingga dia tidak mampu merealisir mewujudkan hukum Allah. Maka bergabung kepada jamaah itu hukumnya pun wajib. Kaidahnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lalu yang namanya jamaah itu harus ada kullun fikriyun wa syu'uriyun. Harus ada kesatuan pemikiran dan perasaan. Supaya terwujud
satu pemikiran dan perasaan, berarti jamaah itu harus mentabani, mengadopsi sejumlah pendapat, mengadopsi afkarun min afkaril Islam, mengadopsi ahkamun min ahkamil Islam. Maka keberadaan jamaah yang mengadopsi pendapat-pendapat, ara, afkar, ahkam dalam hukum Islam itu juga menjadi wajib. Untuk apa? Untuk merealisir tadi kullun fikriyun wa syu'uriyun, kesatuan pemikiran dan perasaan. Jangan sampai nanti satu jamaah beda-beda pendapat. Nah, supaya satu pendapat harus ada yang ditabani. Nah, supaya apa yang ditabani itu dipahami, maka berarti harus ada intiqalul fikriyah. Harus ada transfer pemikiran. Bagaimana caranya? Ya harus ada pertemuan untuk mengkaji pemikiran yang ditabani oleh gerakan tertentu. Apa uslubnya? Halqah. Halqah diantaranya halqah usbu, iya, halaqah mingguan. Maka kalau begitu hukum halqah usbiyah apa hukumnya? Wajib. Melalaikan dengan sengaja halqah usbiyah itu berarti sebuah dosa karena melanggar kewajiban. Jelas ini? Nah, kaidahnya apa tadi? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Nah, halqah itu harus dinamis. Ya, musyrif harus bisa menjelaskan pemikiran dengan gamblang. Jangan sampai ya, karena tidak ada syarahnya maka khatamnya begitu cepat karena cuma dibaca tanpa disyarah. Maka supaya bisa mensyarah maka musyrif harus mutola'ah supaya halaqahnya menjadi halaqah yang dinamis. Maka mutola'ah sebelum mengisi halaqah itu hukumnya juga wajib. Kaidahnya apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dari ketika halaqah itu nggak boleh ngantuk. Apalagi sampai ketiduran. Karena kalau tidur tidak terjadi intiqalul fikriyah. Maka bagaimana supaya tidak ngantuk? Dia harus mempersiapkan dirinya, fisiknya. Nah, kalau perlu minum kopi. Maka kalau kopi menjadi sarana supaya dia tidak ngantuk, maka dalam keadaan seperti ini minum kopi hukumnya wajib. Jelas? Jelas? Yuk ngopi judulnya. Mari kita ngopi, ngobrol perkara iman. Yes. Kira-kira begitu. Belum tadi ya, belum disarah ya. Sedikit. Faida fu'ila dan jika dilakukan perintah itu ya bibina'ilil maf'ul dengan bina maf'ul karena kan majhul itu artinya dilakukan gitu. Maf'ul itu kan isim maf'ul artinya sesuatu yang dilakukan. Ai al-ma'mur yaitu yang diperintahkan, yakhrujul ma'muru maka keluarlah al-ma'mur yang diperintahkan anil uhdah. Orang yang diperintahkan itu sudah tunai anil uhdah bi dhammil ain ai al-uhdatul amr, yakni tanggung jawab dari melakukan perintah. Jadi maksudnya kalau diperintahkan lalu dia melakukan berarti dia sudah tunai tanggung jawab, sudah selesai karena dia sudah melakukan perintah. Wa yattasiful fi'lu bil ijza dan perbuatan itu disifati dengan ijza. Ijza yakni cukup atau sudah sah. Yakni ketika dia melaksanakan perintah sesuai dengan ketentuan dari amir ya, pihak yang memerintah. Ya kalau berkaitan dengan syariat itu berkaitan dengan syarat ya, syarat sah, syarat wajib dan seterusnya. Makanya nanti setelah ini akan dibahas siapa saja sih yang masuk dalam cakupan perintah dan larangan. Itu. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi. Siapa saja? Ya. Mukmin jelas. Orang lupa bagaimana? Anak-anak bagaimana? Orang gila bagaimana? Orang kafir bagaimana?
Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itu aja. Sudah 10:30. Demikian yang kita bisa kaji pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.